Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel MyOpik. Di video kali ini saya akan menjelaskan tahap demi tahap dalam penggunaan aplikasi CBT khususnya untuk peserta ujian. Disimak sampai beres ya, supaya tidak gagal paham. Sebelum lanjut, mari dukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, share dan komen jika video ini bermanfaat. Oke, kita masuk ke Google Chrome. Langkah pertama, kita klik tambah di sini. Kita di menu telusuri, kita masukkan alamat web untuk aplikasi CBT. Alamat webnya adalah https://usbk.smks.id/adm. Nah, dari mana alamat web ini diperoleh? Alamat web ini diperoleh nanti diinformasikan dari sekolah pada saat jadwal ujian telah muncul atau jadwal ujian telah dijadwalkan. Untuk sementara jadwal ujian yaitu tanggal 30 sampai tanggal 4 Desember. Jadi selama 1 minggu. Nah, kita masukkan alamatnya. Kalau sudah, kita telusuri. Nah, inilah tampilan menu login atau tampilan awal dari aplikasi CBT. Di baris pertama yang logonya add itu kita isikan adalah username. Yang bawahnya logo kunci adalah untuk password. Nah, username dan password ini bisa diperoleh oleh peserta ujian ini dari operator. Ya, bisa diperoleh dari operator atau nanti pun akan diberitahu oleh guru atau wali kelas masing-masing pada saat surat edaran untuk jadwal ujian telah dikeluarkan. Berikut mungkin dengan jadwalnya nanti dikeluarkan. Oke, kita coba dulu masuk. Nah, karena ini hanya contoh, saya pernah masuk. Kita gunakan. Ditekankan di sini adalah penggunaan NISN antara username dan password. Oke, setelah dimasukkan, klik login. Nah, di halaman utama dari aplikasi CBT ini ada 2 menu yang ditampilkan untuk peserta ujian. Yang pertama adalah dashboard yang berisi identitas peserta ujian berikut dengan username-nya. Yang keduanya adalah menu ujian. Nah, ini yang pentingnya nih, menu ujian. Karena pada saat kalian masuk ke aplikasi CBT tentu akan mengerjakan soal ujian. Di mana mengerjakannya kita mengerjakan di menu ujian. Kalau yang titik atau garis 3 di pojok kanan atas ini adalah untuk nama dan username, atau kalian untuk keluar atau untuk logout, klik tanda segitiga merah kecil ke bawah ini untuk klik logout. Oke, kita masuk ke ujian, klik ujian. Nah, di menu ujian ini ada daftar ujian atau tes, yang dimana daftar ini telah dijadwalkan atau sama dengan jadwal nanti pada saat ujian dimulai. Nah, ini hanya contoh. Nomor 1 di sini ada nama tesnya ya. Contohnya Pas Ganjil tahun 2020-2021 tahun ajaran. Mata pelajarannya di sini berikut dengan nama gurunya jelas. Jumlah soalnya karena ini contoh ya. Waktu pengerjaannya hanya 60 menit untuk 1 soal. Statusnya di sini belum ikut dan belum ikut. Nah, kalau sudah sampai di sini, bagaimana cara mengerjakannya? Itu yang akan jadi pertanyaan. Cara mengerjakannya, kalian tinggal klik tulisan ikuti ujian. Ya, ikuti ujian. Oke.
Kita contohkan di nomor 2 ya, yang teknologi jaringan WAN. 60 menit ikuti ujian. Kalian klik. Nah, akan diarahkan ke tampilan konfirmasi data di sini. Nama peserta ujian, nomor induk siswanya, NISN-nya, nama guru, mata pelajaran dari guru tersebut apa, nama ujiannya, jumlah soal, waktu ujiannya, berapa menit mengerjakan dalam satu soal, dalam satu mata pelajaran, bukan satu soal, dan token. Nah, token di sini adalah password untuk mulai masuk dan mengerjakan soal. Ya, jadi kalau kalian tidak diketikkan token di sini, kalian tidak bisa masuk. Soal pun tidak akan muncul. Nah, token ini bisa kalian dapatkan dari guru mata pelajaran masing-masing. Misalnya di sini mata pelajaran teknologi jaringan WAN, gurunya Taufik Hidayat. Nah, berarti nanti sebelum ujian ini dimulai, Pak Taufik akan memberikan nomor token, entah itu di-share lewat grup atau di-share melalui wali kelas masing-masing. Jadi ingat ya, nomor token ini bisa didapatkan di guru mata pelajaran masing-masing sesuai dengan mata pelajaran yang dijadwalkan pada hari tersebut untuk dimulai ujiannya. Nah, kalau kalian sudah tahu misalnya tokennya, kita masukkan dulu ya, tokennya UCLAS di sini ya. Tapi waktu pengerjaannya belum dimulai. Nanti akan muncul waktu seperti tadi, waktu hitung mundur berjalan. Ya, dan itu dinyatakan waktunya belum dimulai. Jadi meskipun kalian sudah tahu nomor tokennya dan ingin memulai ujian lebih awal, 1 jam lebih awal, bahkan 1 menit lebih awal dari waktu yang ditentukan, itu tidak bisa. Karena tombol mulainya tidak akan muncul. Kalau waktunya sudah pas dengan jadwal yang ditentukan, maka logo mulainya, tombol mulainya akan muncul seperti ini ya, tombol mulainya yang warna hijau. Tombol mulai. Nah, diharapkan kalian sebagai peserta ujian tidak terlambat dalam mengerjakan soal yang telah dijadwalkan. Ya, jangan sampai terlambat. Nah, coba kita klik mulai. Ya, token benar. Oke, kita klik mulai. Nah, waktu hitung mundurnya langsung berjalan selama 60 menit. Pak, bagaimana? Sebelum kita jawab ya soalnya. Pak, ada pertanyaan nih. Bagaimana kalau saya lewat dari jadwal yang ditentukan? Misalnya jadwal teknologi jaringan WAN itu dimulai kalau menurut waktu yang di sini adalah 3.45. Karena 60 menit berarti selesainya jam 4.45. Bagaimana kalau saya baru mulai mengerjakan jam 6 pagi? Ya, contoh ya. Nanti tidak disetting sepagi ini, disetting sesuai jadwal pas yang telah ditentukan oleh pihak sekolah, karena ini hanya contoh. Nah, tetap bisa melaksanakan ujian karena setiap guru pasti memberikan toleransi waktu. Toleransi waktu sini adalah toleransi waktu untuk mengikuti ujian, bukan untuk mengerjakan soal. Karena ada 2 yang harus dipahami dan dibedakan. Waktu 60 menit itu adalah waktu untuk mengerjakan soal per 1 mata pelajaran. Ya, waktu 60 menit untuk mengerjakan soal per 1 mata pelajaran pada saat kalian telah mengklik tombol mulai. Jadi kalian telah mengetahui nomor token dan mengklik tombol mulai, berarti waktu yang 60 menit itu berjalan. Seperti yang bisa dilihat di sini, waktunya 52 menit lagi. Ya,
Sedangkan batas toleransi waktu mengikuti ujian itu tergantung dari settingan Bapak Ibu guru yang men-setting mata pelajarannya. Contoh misalnya Bapak di sini setting dari jam kurang lebih tadi 3.45, Bapak setting sampai waktu 12.45. Berarti tentang waktu jam 3.45 sampai jam 12, kalian sebagai peserta ujian masih bisa mengikuti ujian. Ingat, masih bisa mengikuti ujian. Tapi kalau kalian telah masuk dan mengklik mulai, tombol mulai tadi, kalian Bapak harapkan tidak keluar dari aplikasi CBT. Jadi harus fokus mengerjakan. Karena kalau kalian keluar, waktu yang 60 menit ini tetap berjalan. Jadi kalau kalian sengaja keluar dan meninggalkan meninggalkan jadwal ujian untuk mengerjakan meninggalkan soal tersebut, itu kalian tidak bisa mengerjakan soal ini lagi. Misalnya soal TJW kalian keluar, berarti kalian tidak bisa mengerjakan soal TJW lagi karena kalian telah mengklik tombol mulai di awal. Kalau kalian belum mengklik tombol mulai, waktunya masih ada dari jam 3.45 misalnya sampai jam 12 atau sesuai jadwal yang telah ditentukan nanti, kalian tetap bisa mengikuti ujian. Tetapi kalau lewat dari jam 12.45 berarti kalian sudah tidak bisa mengikuti ujian, bahkan sudah tidak bisa mengerjakan soal. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami beda waktu 60 menit dengan beda waktu mengikuti ujian. Ya, oke, kita mulai contohkan ya simulasi untuk menjawab soal. Di sini karena ada 5 soal, tidak akan lama ya. Bapak jawab dulu. Ya, kalau ragu-ragu bisa kalian klik ragu. Kalau sudah yakin kalian tidak usah klik ragu, langsung next saja. Oke, kita klik selesai ya. Kita klik selesai kalau sudah. Lalu sini ada pemberitahuan, kita klik OK. Nah, ini tampilan kalau kita sebagai peserta ujian telah mengikuti ujian. Jadi pada tanggal 11 November jamnya sesuai dengan jam ya. 11 November ini yang 4 ini adalah waktu pengerjaannya, kita hanya kurang lebih 5 menit dalam mengerjakan dan mendapatkan nilai 80. Nah, ini kalau telah selesai mengerjakan. Nah, kita klik kembali. Kita cek statusnya. Kalau tadi statusnya belum ikut, di sini statusnya selesai. Anda sudah ikut. Nah, tadi kan sudah saya peringatkan misalnya bagaimana kalau saya meninggalkan soal padahal saya telah mengklik waktu atau mengklik mulai. Jadi kalau meninggalkan soal, waktunya telah habis, berarti dinyatakan selesai mengerjakan soal tersebut. Meskipun pada kenyataannya kita belum selesai mengerjakan. Jadi jangan sampai telat ya mengerjakannya. Nah, bagaimana kalau saya belum mengikuti atau saya belum mengerjakan soal, tetapi saya belum mengikuti proses ujiannya? Nah, di sini statusnya tetap belum ikut karena belum ikuti ujian. Kecuali waktu toleransinya telah lewat. Ya, telah lewat. Biasanya 1 hari, dalam 1 hari tersebut lewat. Misalnya tadi saya setting sampai jam 12, saya mengerjakannya jam 1 siang. Nah, status di sini tetap belum ikut. Kalaupun kita coba ya ikuti ujian misalnya
di soal yang satu lagi. Ikuti ujian. Kita coba ikuti ujian. Nah, di sini akan ada pemberitahuan waktu ujian selesai. Meskipun kita tahu nomor tokennya, kita tetap tidak akan bisa mengikuti ujian karena waktu mengikuti ujiannya telah selesai. Tombol mulai yang hijaunya tidak akan muncul di sini karena waktu toleransinya telah lewat. Ya, itu beda waktu pengerjaan soal dengan waktu mengikuti ujian. Oke, kita kembali. Nah, nilai tadi yang muncul 80 ya, nilai tadi yang 80 itu adalah nilai hasil kalian mengikuti tes. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan dipahami, dan kalaupun ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, boleh diketikkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.